silakan Bu. Silakan duduk Bu. Menjaga privasi pasien dengan menutup tirai. Selamat siang Bu. Perkenalkan saya Bidan Eva yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Balkis. Dari Ibu Balkis. Tanggal lahirnya berapa Bu? 10 November 2000. Baik, alamatnya di mana Bu? Gamping. Gamping. Ada keluhan apa Bu sebelumnya? Ini Mbak, saya pengen habis suntik tapi saya belum tahu gimana prosedurnya. Oh ya, baik. Jadi nanti akan saya ulas sedikit ya Bu tentang rabi suntik ini. Prosesnya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau gitu kita bahas pelan-pelan ya Bu. Sebenarnya saya mau tanya, Ibu lagi hamil? Tidak. Tidak. Terus lagi menyusui? Iya, Menyusui. Haid? Hari berapa Bu? hari ketiga. Hari ketiga. Baik. Jadi rabi suntik itu apa sih Bu? Sebenarnya rabi suntik itu adalah alat kontrasepsi yang disuntikan nanti di daerah bokong ya Bu. Nah kan karena Ibu lagi menyusui, nanti kita pakai yang ini, yang 3 bulan ya Bu. Ini cuma ada hormon namanya hormon progesteron, jadi tidak mengganggu produksi ASI Ibu nantinya. Betul. Nah, terus untuk efektivitasnya gimana? Efektivitas dari KB ini lumayan bagus untuk mencegah kehamilan ya Bu. Jadi Ibu nggak perlu khawatir, asal nanti suntiknya itu disiplin tepat waktu, jangan telat-telat, insya Allah bisa untuk mencegah kehamilan. Kalau untuk kelebihannya sendiri, kelebihan dari KB suntik ini prosesnya cepat Bu, dan ini nggak mengganggu saat hubungan seksual, dan juga tidak perlu melakukan pengukuran panggul Bu, gitu ya. Terus kemudian kekurangannya mungkin sedikit agak ribet, Ibu harus datang ke fasilitas kesehatan atau ke bidan gitu ya Bu, karena kan ini disuntikkan, jadi nggak boleh disuntik sendiri itu kan nggak bisa ya Bu. Dan juga ini juga kembali kesuburannya lama, sekitar 6-12 bulan. Terus tidak bisa mencegah infeksi menular seksual Bu, kayak HIV, sifilis dan lain-lain. Itu ya Bu. Terus untuk cara kerjanya sendiri gimana? Cara kerjanya tuh hampir sama seperti KB pil Bu. Yang pertama itu bisa menghambat ovulasi atau menghambat pelepasan sel telur dari rahim ibu. Kemudian yang kedua ada mencegah implantasi. Jadi nanti embrio ibu itu dicegah agar tidak menempel pada dinding rahim. Terus yang terakhir, yang ketiga ini mengentalkan lendir serviks. Jadi nanti lendir serviksnya ibu jadi kental, itu gunanya untuk menghambat laju sperma supaya enggak menemui sel telur dan tidak terjadi pembuahan, gitu ya Bu. Terus untuk efek sampingnya sendiri perlu diingat bahwa efek samping ini nggak semua orang mengalami dan nggak semua efek samping itu timbul, tergantung ya Bu. Tapi efek samping yang umum itu seperti kenaikan berat badan, terus haidnya kurang teratur, bahkan nanti muncul kadang cuma bercak-bercak gitu ya Bu. Terus kemudian timbul pusing, mual di beberapa orang ya, dan itu wajar Bu, nggak apa-apa. Terus untuk cara penggunaannya nanti Ibu cukup datang ke bidan atau fasilitas kesehatan, nanti disuntik di bagian bokong ya, di ototnya nanti ya. Terus Ibu bisa datang kembali kurang lebih 3 bulan ya kalau ini. Terus jangan lupa nanti kalau mau suntik itu biasanya di hari pertama atau hari ke-7 menstruasi. Nah itu tujuannya untuk memastikan bahwa ibu ini nggak hamil gitu ya. Terus untuk syarat pengguna sendiri tidak boleh digunakan pada ibu yang memiliki hipertensi, terus memiliki penyakit riwayat tumor, kanker dan lain-lain. Tapi ini boleh digunakan untuk ibu menyusui karena tidak ada hormon estrogen yang menghambat produksi ASI, gitu ya Bu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum. Kalau gitu saya mau memastikan dulu, ibu ada riwayat hipertensi, kanker, tumor, diabetes? Nggak ada ya. Berarti kemungkinan ibu memenuhi syarat untuk menjadi aseptor KB suntik 3 bulan ini ya Bu.
sekarang saya sedikit mengevaluasi ya kalau nggak ada pertanyaan. Untuk kekurangan KB suntik ini apa Bu? Kekurangannya tidak boleh digunakan pada orang yang punya riwayat darah tinggi, Ya. riwayat kayak tumor, kanker. Iya, pinter sekali Bu. Jadi saya anggap Ibu sudah paham ya Bu. Nanti sampai rumah bisa didiskusikan lagi dengan suami, dengan Bapak ya Bu. Gimana enaknya apakah mau lanjut menjadi asesor KB ini, mau menggunakan KB suntik atau bagaimana nanti kelanjutannya silahkan didiskusikan. Nanti bisa ngabarin saya ya Bu. Itu, terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Selamat siang.